Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena diduga anak berusia 10 tahun tersebut kecewa dan putus asa lantaran tidak mampu membeli buku dan alat tulis untuk keperluan sekolah. Terkait peristiwa ini, kami akan membahasnya bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI yang juga pemerhati anak, Retno Listiarti. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Retno. Sebagai pemerhati anak, seperti apa Ibu melihat peristiwa yang terjadi di Ngada, NTT ini, Bu? Ya, pertama tentu kita semua prihatin ya. Saya menyampaikan duka cita mendalam ya atas peristiwa ini. Yang kedua, ini sebenarnya menunjukkan adanya kegagalan ya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Karena kan seharusnya hak-hak dasar anak itu terpenuhi. Kalau melihat kasus ini, hak-hak dasar anak itu tidak terpenuhi. Tidak hanya hak atas pendidikan, tapi bahkan juga hak yang lainnya sebagai seorang anak. Anak ini memiliki 5 bersaudara ya dengan dirinya, kemudian ayahnya sudah meninggal, lalu si ibu harus pontang-panting menghidupi keluarganya sebagai orang tua tunggal, lalu anak ini mencoba berpisah gitu ya, tinggal sama nenek untuk meringankan beban orang tua. Nah, dari sini saja kita bisa melihat hak dasar seperti makan gitu ya, kebutuhan perhatian, kemudian pengasuhan positif itu kemudian tidak didapatkan gitu oleh anak ini, termasuk hak dasar seperti hak atas pendidikan. Nah, termasuk hak hidup dia ya. Jadi dia mengakhiri ini karena tentu orang bunuh diri itu ya termasuk anak itu pasti melalui sebuah proses panjang ya. Tidak tiba-tiba gara-gara buku memang dia bunuh diri, tapi dia ini ketika ibunya tidak mampu memberikan sekedar alat tulis, itu membuat dia kemudian menjadi putus asa gitu ya. Jadi dia sudah ngerasa nggak ada harapan lagi. Akhirnya setelah proses panjang kan dalam hidupnya mesti hidup dalam keprihatinan, dan makin ke sini gitu ya dia makin merasa tidak memiliki harapan sehingga bunuh diri. Tentu ini sesuatu yang miris, dan ini sebuah alarm keras sebenarnya untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya terkait dengan perlindungan anak. Ya, apakah Ibu setuju jika ini merupakan bukti gambaran buruknya pemenuhan kebutuhan dasar anak di dunia pendidikan? Ya, jelas ya, itu menunjukkan, dan ini anak-anak seperti ini bisa jadi jumlahnya tidak sedikit ya di Indonesia. Hanya ini saja yang kemudian terkuak, dan saya yakin sebenarnya banyak karena dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini ya mulai kita melihat itu banyak sekali kemudian juga orang tua yang kehilangan pekerjaan dan juga tidak bisa memenuhi ya kebutuhan itu, kebutuhan hak atau hak dasar anak. Yang kedua, saya melihat ini juga bentuk di mana negara tidak bisa melihat sebuah prioritas. Jadi prioritas itu sebenarnya adalah pemenuhan hak atas pendidikan, tidak hanya hak dasar, tapi itu prioritas karena merupakan tujuan negara. Jadi harusnya kita sebagai negara itu sebagai yang berbangsa ini harusnya menggunakan konstitusi Republik Indonesia yang menjadi dasar ya, menjadi amanat, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas disebutkan soal tujuan negara, di mana tujuan negara itu pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan ini tidak bisa dipenuhi padahal ini tujuan negara yang disebutkan di awal. Lalu yang kedua kan sebenarnya ketika bicara memajukan kesejahteraan bangsa, nah memajukan kesejahteraan inilah orang tuanya itu diberi pekerjaan ya sehingga dia bisa memberi makan anak-anak gitu ya. Nah, ini kegagalan prioritas itu terlihat adalah dari postur anggaran, dan bagaimana anggaran pendidikan itu diambil sepertiganya untuk MBG. Padahal program MBG ini tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Karena kalau kita lihat undang-undang tentang APBN, itu jelas menyebut pemenuhan minimal 20% dalam anggaran pendidikan itu hanya untuk pendidikan. Sementara MBG itu tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Kan dia berkaitan dengan kesehatan, soal gizi, tapi tidak berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini juga memperlihatkan harusnya anak-anak belajar tenang ya, tidak ditekan oleh rasa malu, hanya untuk memberi peralatan tulis aja nggak mampu gitu. Nah, padahal
padahal postur anggaran kita 20% untuk pendidikan, dan selalu ini disebutkan seperti itu, tapi faktanya di lapangan, faktanya dalam realita terjadi kasus yang seperti ini. Ya, jadi akhirnya ini melihat bahwa kita bisa melihat pendidikan bukan menjadi prioritas dan anak ini adalah korban. Ya, sebenarnya adakah anggaran pendidikan seperti dana BOS untuk membantu para peserta didik yang tak mampu membeli buku atau perlengkapan sekolah? Kalau dana BOS tidak ada, karena dana BOS itu di dalam peraturan perundangan hanya digunakan ya untuk operasional sekolah. Jadi operasional sekolah itu seperti menggaji guru yang masih honorer, kemudian pelatih-pelatih ya seperti pelatih-pelatih ekskul, lalu bentuk maintenance ya, misalnya ada kerusakan pada lantai yang kecil-kecil gitu ya, termasuk perawatan, kemudian juga memberikan adalah bahan ajar. Bahan ajar itu tidak ditujukan pada individu, tapi kepada seluruh peserta didik. Nah, sebenarnya ketika ada misalnya yang tidak memiliki buku atau alat tulis, itu sesungguhnya bisa saja kemudian diambilkan dari anggaran gitu ya, dana BOS yang diterima. Tapi anggaran dana BOS saja saat ini kan sebenarnya belum mencukupi juga, ya artinya masih kurang juga sebenarnya, masih minim sebenarnya gitu. Tetapi kalau beberapa daerah misalnya seperti DKI Jakarta, mereka itu kan ada yang namanya kartu Jakarta Pintar, di mana kartu Jakarta Pintar ini jadi sudah gratis sekolahnya tapi dapat uang bulanan terkait kartu Jakarta Pintar. Ini sebenarnya untuk membeli peralatan sekolah, ya tiap ganti tahun ajaran baru juga dapat untuk beli sepatu baru, tas baru gitu ya, seragam ya, dan juga uang jajan gitu. Jadi itu namanya KJP kalau di Jakarta. Nah, daerah-daerah bisa saja sebenarnya melakukan itu tapi kan anggaran daerah mungkin tidak mencukupi. Beberapa daerah melakukan seperti Jakarta. Jadi biaya operasional itu emang nggak bisa diganggu gugat untuk di sekolah, tapi pemerintah daerah sesungguhnya bisa hadir gitu ya, bisa hadir dengan pola misalnya seperti KJP DKI Jakarta. Oke, apa menurut Ibu sendiri apa langkah yang harus dilakukan pemerintah agar hal ini tak lagi terulang? Ya, pertama kan pemerintah punya program sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat adalah untuk anak-anak yang katanya memiliki masuk desil 1-2 atau kemiskinan ekstrim. Sebenarnya anak ini dengan keluarganya, ibunya dan saudara-saudaranya, ini kan masuk dalam kemiskinan ekstrim. Tapi dan itu harusnya menjadi prioritas untuk sekolah rakyat. Tapi ternyata mereka tidak tersentuh gitu ya. Jadi kalau memang pemerintah menganggap bahwa pendidikan ini menjadi sebagai tujuan sebagai prioritas, maka seharusnya anak-anak seperti ini lewat sekolah-sekolah rakyat itu ada gitu. Tapi faktanya tidak gitu. Nah, ini yang menurut saya adalah penting ke depannya untuk melakukan evaluasi kebijakan, terutama adalah kebijakan pendidikan, kebijakan perlindungan anak. Perlindungan anak itu termasuk adalah pemenuhan hak-hak dasar anak untuk tumbuh kembang. Apalagi ketika keluarga yang tidak mampu, seharusnya memang negara hadir. Apalagi ini anak yatim yang ibunya sendiri juga tidak bisa bekerja maksimal untuk menghidupi keluarganya. Artinya ini kategori yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI yang juga pemerhati anak, Retno Listiarti.